Magic. Assalamualaikum, selamat mendengarkan cerita berikutnya ya. Selamat Untuk mendengarkan. mengungkapkan keprihatinannya terhadap Zhang Jundong, Yuan Jie memimpin untuk membantu Zhang Jundong berdiri, dan dengan marah menunjuk Shen Lang dan berteriak, "Kamu berani memukul seseorang?" Shen Lang Ho berkata, "Zhang Jundong, orang bodoh, memintaku untuk memukulnya. Jika kamu ingin menyalahkannya, kamu hanya bisa menyalahkannya karena memiliki masalah dengan otaknya. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat panggil polisi, jangan biarkan anak ini kabur," Zhang Jundong meraung. Begitu suara itu jatuh, sekretaris di samping sudah mulai memanggil polisi. Su Ruxue mengerutkan kening, dia tahu bahwa latar belakang Zhang Jundong tidak biasa. Dia berpikir bahwa masalah ini mungkin masalah besar. Dia bergegas maju dan menyeret Shen Lang, dan berkata kepada Zhang Jundong, "Maaf Zhang Jundong, pacarku adalah impulsif. Sedikit, saya minta maaf atas nama saya." "Mengapa kamu ingin meminta maaf?" Shen Lang menarik Su Ruxue, mengerutkan kening dan berkata, "Xiao Suer, ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan ikut campur." Su Ruxue meraih pakaian Shen Lang dan berbisik, "Lupakan saja. Jangan terlalu besar, Zhang Jundong ini memiliki latar belakang yang tidak biasa. Ada terlalu banyak orang dengan latar belakang yang tidak biasa. Siapa yang aku takuti?" Shen Lang menggelengkan kepalanya. "Shen Lang, jangan membuat masalah lagi." Liu Xiao, yang berada di sampingnya, melangkah maju dan berkata dengan mendesak. Shen Lang mengerutkan kening dan berkata dengan sederhana, "Oke, aku akan mendengarkanmu kali ini. Shen Lang, jangan lari, jika aku tidak membuatmu terlihat baik hari ini, aku tidak akan diberi nama Zhang." Zhang Jundong meraung marah. Su Ruxue dan Liu Xiao cemas, Zhang Jundong sedang mencari kematian. Segera setelah Shen Lang memadamkan api, orang ini datang untuk berteriak lagi. Shen Lang menoleh untuk melihat Zhang Jundong, dengan seringai main-main di wajahnya. "Hoho, kalau begitu aku benar-benar takut." Melihat ekspresi mengejek Shen Lang, wajah Zhang Jundong muram dan napasnya tidak lancar. "Oke Shen Lang, tenanglah." Su Ruxue buru-buru meraih lengan Shen Lang. Kedua pemimpin yang direkrut Zhang Jundong, meskipun mereka hanya memegang kekuasaan di lapangan sempit, bukanlah pejabat kecil. Dengan tinggi badan mereka secara alami meremehkan melihat Zhang Jundong menyalahgunakan Shen Lang. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata berani Shen Lang, mereka juga datang. Sedikit minat. Shen Lang menepuk bahu Su Ruxue dan berkata, "Kamu terlalu baik hati, kamu harus menggunakan kekerasan untuk menangani sampah seperti itu. Jika tidak, dia akan terus mengganggumu." Su Ruxue cemberut, tidak tahu harus berkata apa. Faktanya, kekecewaan Zhang Jundong membuat banyak siswa merasa sedikit tidak senang. Tetapi karena identitas Zhang Jundong, semua siswa masih mengangguk dan membungkuk padanya. Di dunia di mana kepentingan adalah yang terpenting, yang disebut orang superior adalah mereka yang berkuasa dan berkuasa. Meskipun mereka tidak datang dari hati mereka sendiri, hukum kehidupan memaksa Anda untuk menyenangkan orang-orang ini. "Shen, jangan pergi terlalu jauh. Ini adalah reuni kelas kita, bukan tempat di mana kamu menjadi liar," Yuan Jie berteriak pada Shen Lang. Sulit untuk mengatakan siapa yang biadab, Shen Lang mendengus pelan. Zhang Jundong berdiri dan meraung pada Shen Lang. "Shen Lang, kamu dan dia, ibu baik hati, berani melakukan sesuatu padaku, percaya atau tidak, aku bisa memasukkanmu ke penjara dengan satu kata." "Aku tidak percaya," kata Shen Lang dengan jijik. "Oke. Kamu bisa menungguku beberapa menit.
Hari ini, aku akan melihat apakah aku tidak mengurus sampahmu. Zhang Jundong menggeram. Orang ini berani memarahi dirinya sendiri, yang membuat Shen Lang sangat tidak senang. Dia telah kehilangan kesabaran, melangkah maju dan menjambak rambut Zhang Jundong dan menariknya dengan keras. Zhang Jundong menjerit dan merasakan rasa sakit yang membakar di kulit kepalanya. Dia terkejut dan marah. Kamu mencari kematian. Cepatlah, abaikan anak ini untukku. Shen, beraninya kau memukul seseorang. Yuan Jie adalah orang pertama yang menyerang dan meninju Shen Lang. Shen Lang mendorongnya dengan santai, dan sebelum tinju Yuan Jie menyentuh Shen Lang, dia didorong sejauh 5 atau 6 meter oleh Shen Lang dan berguling beberapa kali di tanah. Beberapa anak laki-laki lagi bergegas dan didorong pergi oleh Shen Lang. Bagaimanapun, ini adalah teman sekelas Su Ruxue dan Liu Xiaoxiao, dan Shen Lang tidak ingin menyakiti mereka. Cukup darimu, ini aku dan Liang Si Zhang Jundong, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Apakah Zhang Jundong ayahmu? Jadi kamu ingin membelanya? Shen Lang mendengus dengan tenang. Teman sekelas di sekitarnya tampak sedikit malu. Jika tidak, mereka yang bergegas barusan juga berusaha menyenangkan Zhang Jundong. Shen Lang meraih keras Zhang Jundong dan berkata dengan tenang, "Aku akan memberimu peringatan. Jaga kebersihan mulutmu. Jika kamu berani memarahiku lagi, aku pasti akan memukulmu." Zhang Jundong gemetar ketakutan. Jika dia bertemu gangster biasa, dia tidak akan terlalu takut. Kuncinya adalah Shen Lang memancarkan rasa paksaan yang besar, dan rasa paksaan ini membuat Zhang Jundong merasa lebih takut. Zhang Jundong menggertakkan giginya dan menahan penghinaan untuk saat ini. Dia sudah memikirkannya di dalam hatinya. Ketika orang yang dia cari datang, dia akan meminta Shen Lang untuk berlutut dan bersujud. Segera, beberapa mobil polisi melaju ke lantai bawah Hotel Dinasti. 7 atau 8 petugas polisi turun dari mobil satu demi satu dan bergegas ke ruang perjamuan lantai atas di mana insiden itu terjadi saat mengevakuasi orang. Seorang perwira polisi terkemuka melihat Zhang Jundong, yang memiliki tas bengkak di kepalanya, dan segera berteriak, "Jangan bergerak." Orang ini adalah pemimpin skuadron dari kantor polisi terdekat, bernama Wang Tao, yang bertanggung jawab atas keamanan daerah sekitarnya, yang kebetulan berada dalam yurisdiksinya. "Kapten Wang, ini adalah orang yang menggunakan kekerasan terhadap saya." Zhang Jundong menunjuk Shen Lang seolah-olah dia telah melihat penyelamat, dan buru-buru berteriak. Wang Tao terkejut. Dia tahu Zhang Jundong dan latar belakangnya. Wang Tao tahu bahwa Zhang Jundong adalah putra wakil ketua Zhang. Dia juga telah membantu Zhang Jundong dalam beberapa hal, dan telah menerima sejumlah uang dari Zhang Jundong. Dia selalu menghormati Zhang Jundong. Tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani mengalahkan Zhang Jundong hari ini, pikir Wang Tao dalam hati. Saatnya telah tiba untuk membuat prestasinya sendiri. "Tuan Zhang, apakah Anda baik-baik saja?" Untuk menunjukkan perhatiannya pada Zhang Jundong, Wang Tao bergegas dan membantu Zhang Jundong berdiri. "Kapten Wang, cepat tangkap anak ini." Zhang Jundong menunjuk Shen **** dan berteriak. Hati saya berubah dari ketakutan menjadi kegembiraan. Berpikir bahwa anak Anda akan mual lagi. Aku bisa mempermainkanmu sampai mati sesuka hati. Cepat tangkap pria itu. Wang Tao memandang Shen Lang dan segera memanggil polisi di sekitarnya. Su Ruxue buru-buru melangkah maju dan berkata, "Petugas polisi ini menangkap seseorang sebelum dia mengerti bahwa masalah ini terlalu tidak masuk akal." Liu Xiaoxiao juga berkata, "Petugas, Tuan Zhang ini tidak terluka, tidak perlu menangkapnya. Saya komandan skuadron cabang Beicheng. Saya tidak membutuhkan Anda orang luar untuk menunjuk saya ketika saya melakukan sesuatu."
kata Wang Tao dengan wajah bangga. Kamu apa? Sen Lang mendengus dingin, melihat ekspresi centil Wang Tao yang mengangguk dan membungkuk pada Zhang Jundong. Dia menebak bahwa orang ini pasti akrab dengan Zhang Jundong. Kamu berani memarahi polisi? Wajah Wang Tao tiba-tiba berubah muram. Kamu juga seorang polisi? Hoho, aku akan memarahiku. Apa yang kamu inginkan? Ada sedikit ejekan di sudut mulut Sen Lang. Yoho, apakah kamu masih ingin melawan polisi? Wang Tao sangat marah. Ada keributan di aula perjamuan. Teman sekelas Suruk Sui memandang Sen Lang, masing-masing dengan ekspresi terkejut, berpikir bahwa orang ini terlalu berani. Kapten Wang, jangan bicara omong kosong, bawa anak ini ke kantor polisi segera, dan aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Zhang Jundong menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya. Jangan khawatir, Tuan Zhang, serahkan masalah ini padaku. Wang Tao menepuk dadanya dan kemudian berteriak, apa yang masih kamu lakukan? Bawa dia pergi. Beberapa petugas polisi segera datang, dan seorang polisi yang berjalan di depan memegang borgol dan hendak melangkah maju untuk memborgol Sen Lang. Sen Lang bergoyang beberapa kali, dan kemudian menjatuhkan dua petugas polisi di sekitarnya. Kamu melawan langit, Wang Tao sangat marah, mengambil tongkat listrik dari pinggangnya, dan menghantamkannya ke dahi Sen Lang. Sen Lang tidak menghindar atau menghindar, hanya berdiri di sana dan menendang dengan kaki kanannya. Jeritan melengking datang, dan Wang Tao tiba-tiba ditendang, terbang 5 atau 6 meter secara berlebihan, mengenai kursi di satu sisi, dan botol anggur merah di atas meja terbalik, menuangkan Wang Tao kemana-mana. Wang Tao meraung sambil berteriak, apa yang masih kamu lakukan? Persetan, bunuh dia. Beberapa petugas polisi mengepungnya, dan Sen Lang menendang dengan kedua kakinya. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 5 detik, dan Sen Lang dengan mudah menggulingkan semua polisi. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan napas terengah-engah, terutama Zhang Jundong dan Wang Tao, yang wajahnya jelek. Sen Lang berjalan dengan mencibir, dan sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi, dan aura permusuhan yang berasal dari Sen Lang membuatnya sulit untuk bernapas. Kedua pemimpin juga bersembunyi di samping, khawatir mereka akan dipukuli oleh Sen Lang dengan marah. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Wang Tao berjuang untuk bangun dan berteriak pada Sen Lang. Aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan apapun. Sen Lang mendengus dingin. Wang Tao sangat marah dan berkata, kamu anak adalah sampah masyarakat, jadi kamu harus masuk penjara, berkelahi, melawan polisi, dan memukuli putra wakil ketua Zhang dan saya. Tuduhan ini cukup untuk membuat anak Anda masuk penjara. Sen Lang mencibir, kuncinya adalah kejahatan pemukulan Zhang Jundong adalah yang paling penting, kan? Tersanjung sejauh ini membuat Sen Lang merasa sedikit jijik. Dia bisa melihat bahwa para pejabat ini adalah tuan yang menganggur. Melepas topi resmi mereka, mereka bukan kentut. Sepanjang hari, saya hanya tahu tentang korupsi dan suap, menjilat pemimpin, menindas yang lemah, dan mengintimidasi rakyat jelata. Sen Lang terlalu malas untuk memperhatikan Wang Tao dan berjalan menuju Zhang Jundong. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Sen Lang melangkah maju, wajah Zhang Jundong menjadi pucat, kakinya gemetar, dan dahinya berkeringat. Apakah kamu tidak berusaha membuatku terlihat baik? Terus menelepon orang, Sen Lang mencibir. Dicemooh oleh Sen Lang seperti ini, Zhang Jundong merasakan gelombang kemarahan di hatinya. Wajahnya berkedut dan berkata, Sen, jangan berpuas diri, kamu punya nyali untuk menunggu 15 menit lagi untukku. Sen Lang bercanda, oke,
Saya akan memberi Anda 15 menit untuk melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk saya. Zhang Jundong minggir dan segera memanggil ayahnya Zhang Dafu. Hai ayah, anakku, ada apa? Pada saat ini, Zhang Dafu sedang minum dengan Cheng Fei, kapten detasemen polisi bersenjata, di sebuah klub malam, dan mereka masing-masing berhubungan seks di lengan mereka. Kecantikan sensual. Ayah, aku dipanggil, di telepon, Zhang Jundong berkata dengan suara yang dalam. Siapa yang berani memukul putraku? Ekspresi Zhang Dafu berubah, dan dia segera menyingkirkan kecantikan di lengannya. Itu anak kecil, sekarang di Hotel Golden Dynasty. Anak itu tidak hanya memukuli saya, tetapi juga memukuli polisi yang saya panggil di sana. Ayah, anak ini terlalu sombong. Anda dapat dengan cepat memanggil seseorang untuk membantu saya, kata Zhang Jundong tergesa-gesa. Wajah Zhang Dafu sedikit tenggelam, dan seseorang berani menyentuh putranya, dia hanya tidak ingin hidup. Jundong, tunggu. Aku akan segera bergegas. Jangan biarkan anak itu lari. Zhang Dafu menutup telepon dengan wajah muram. Wakil Ketua Zhang, apa yang terjadi? Melihat wajah Zhang Dafu sedikit salah, Cheng Fei bertanya dengan cepat. Zhang Dafu berkata dengan marah, putraku dipukuli, dan pihak lain melawan polisi. Sangat arogan, Kapten Cheng, bisakah kamu mengirim seseorang untuk membantuku menanganinya? Ada yang berani menghajar anakmu? Jangan khawatir. Terserah padaku. Aku berjanji akan menangkap preman itu. Cheng Fei menepuk dadanya dan berkata. Setelah panggilan telepon, Zhang Jundong tidak berteriak lagi, tetapi hanya berdiri di samping dengan ekspresi tidak senang, menatap Shen Lang dengan mata jahat dari waktu ke waktu. Matanya seolah berkata, kamu mati. Di antara teman sekelas Suruk Sui, masih banyak orang yang mengagumi keberanian Shen Lang, seperti Wang Dong, tetapi mereka juga tahu bahwa Shen Lang sudah berakhir. Kedua pemimpin bahkan memandang Shen Lang dengan kasihan, yang membuat Wakil Ketua Zhang khawatir. Tidak peduli berapa usia Shen Lang, dia sudah mati. Suruk Sui dan Liu Xiao sedikit khawatir. Mereka tidak gugup, mereka hanya sedikit khawatir bahwa masalah ini akan menjadi lebih buruk. Suruk Sui tidak ingin hanya menunggu seperti ini. Dia berjalan ke samping, segera memanggil Yang Hu dan menjelaskan masalah ini secara singkat. Ketika Yang Hu mengetahui hal ini, dia juga terkejut dan bersiap untuk membawa orang secara langsung. Tidak apa-apa, Suruk Sui mengepalkan tangan Liu Xiao dan berkata dengan lembut. Shen Lang masih duduk dengan tenang di sofa di sampingnya, meminum anggur merah dengan menyilangkan kaki Erlang, seolah tidak ada kepanikan. Zhang Jundong memandang Shen Lang dengan kebencian di wajahnya, berpikir pada dirinya sendiri, mengapa Anda tidak terus berpura-pura melihat bagaimana anak Anda akan mati di masa depan? Dia tidak sabar untuk melihat Shen Lang berlutut dan memohon belas kasihan ketika saat itu tiba. Apa yang akan Suruk Sui pikirkan tentang Shen Lang? Langkah kaki yang rapi dan konsisten datang dari tangga, dan segera, banyak polisi bersenjata dengan peluru tajam masuk ke ruang perjamuan dan mengendalikan tempat kejadian dengan ekspresi serius. Wang Tao, yang berada di samping, terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa masalahnya begitu besar. Dia memang wakil ketua Zhang. Satu kalimat bisa memiliki pengaruh yang begitu besar, dan dia bisa langsung mengeluarkan polisi bersenjata. Tidak lama kemudian, seorang pria dengan perut buncit dan seorang pria dengan setelan kasual memasuki ruang perjamuan bersama, tapi itu bukan Zhang Dafu dan Cheng Fei. Ayah, melihat ayahnya datang, Zhang Jundong menunjukkan seringai bangga di wajahnya. Wakil Ketua Zhang, kedua pemimpin segera bangkit dan saling menyapa. Ayah, siapa ini?
Zhang Jundong memandang Cheng Fei di sebelah Zhang Dafu. Cheng Fei segera menyapa sambil tersenyum. Nama saya Cheng Fei, dan saya Kapten Detasemen Polisi Bersenjata Kota. Kedua pemimpin itu terkejut lagi. Pemimpin Detasemen Polisi Bersenjata, ini bukan hal yang kecil. Ternyata itu Kapten Cheng. Halo, beberapa orang saling menyapa. Saya tidak memikirkan kata-kata Zhang Jundong. Energinya sangat kuat. Dan dia benar-benar dapat mengundang Kapten Detasemen Polisi Bersenjata teman-teman sekelas di pesta itu diam dan bersembunyi ke samping dengan ketakutan. Wang Tao bahkan tidak memiliki wajah untuk menyapa Zhang Dafu. Dia hanya seorang komandan skuadron keamanan kecil, level pihak lain terlalu tinggi. Zhang Dafu melirik tas bengkak di kepala Zhang Jundong, mengerutkan kening dan bertanya, "Jundong? Apa yang terjadi?" Zhang Jundong menunjuk Shen Lang yang sedang duduk di sofa, dan berkata dengan kejam, "Ini anak itu? Saya tidak mengundangnya untuk reuni kelas ini. Dia datang ke sini dan berkata dengan marah, memarahi saya karena tidak mengatakannya, meninju saya, dan bahkan menamparku, pegang rambutku dan ancam aku." Siapa yang begitu berani? Zhang Dafu sangat marah. Semua orang di aula perjamuan terdiam, dan semua teman sekelas Suruk Sui merasa bahwa Shen Lang sudah berakhir. Saya tidak tahu siapa yang memberi anak ini begitu banyak keberanian untuk berani menyinggung Zhang Jundong. Zhang Dafu melihat ke arah yang ditunjuk Zhang Jundong, dan selalu merasa bahwa anak laki-laki yang duduk di sofa sangat mirip dengan orang itu. Zhang Dafu bertanya-tanya apakah dia bingung, jadi dia menggosok matanya dan membacanya lagi. "Ya, itu kamu?" Zhang Dafu langsung tercengang, dan dia menunjuk Shen Lang dengan gemetar, matanya hampir jatuh. Ternyata itu dia. Bagaimana mungkin anak yang menakutkan ini muncul di sini? Shen Lang berdiri dan berjalan perlahan. Zhang Dafu sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa. Melirik Zhang Dafu, Shen Lang tidak bisa menahan cibiran. "Kamu masih ingat aku? Ho, aku benar-benar tidak melihatnya. Kamu masih ayah Zhang Jundong? Memang benar jika ada seorang ayah, pasti ada seorang ayah, putra." "Ayah, lihat anak yang berani sombong ini. Cepat minta seseorang untuk membunuhnya." Zhang Jundong berteriak dengan marah. "Persetan dengan ibumu?" Wajah Zhang Dafu hitam seperti dasar pot, dan dia menamparkan Zhang Jun dengan tamparan. Tamparan keras sangat keras. Mata semua orang akan jatuh, dan seluruh aula perjamuan menjadi sunyi senyap, dan semua orang menatap pemandangan ini. Zhang Jun tercengang, menutupi wajah kanannya yang merah dan bengkak, menatap Zhang Dafu, yang penuh kepanikan, dan bertanya dengan nada datar, "Ayah, kamu, ada apa denganmu? Kenapa kamu memukulku?" Zhang Dafu benar-benar ingin menangis. Orang bodoh ini tidak lebih baik dari putranya untuk menyinggung siapapun. Dia benar-benar tersinggung dengan orang yang begitu mengerikan yang tidak dapat tersinggung. Apakah ini mencoba menipu ayahmu sampai mati? "Anak keparat, lihat apa yang telah kamu lakukan, dan segera minta maaf kepada Tuan Shen." Zhang Dafu menggeram tajam. Zhang Jun benar-benar tercengang. Apa situasi ini? Apakah ayahnya lupa minum obat ketika dia keluar? Mengapa Anda menamparkan diri sendiri dan mengatakan hal-hal seperti itu? Semua orang di aula perjamuan tercengang. Suruk Sui dan Liu Xiao juga terkejut. Ayah Zhang Jun tampaknya memiliki rasa takut pada Shen Lang. Kedua pemimpin juga melihat saya dan saya melihat Anda, dan mereka tertegun untuk sementara waktu. Wajah Cheng Fei berubah menjadi hijau di samping. Itu sebenarnya Shen Lang. Dalam insiden grup Haizeng, Cheng Fei hampir menyinggung Shen Lang. Dan Cheng Fei selalu takut Shen Lang akan membalas dendam padanya. Cheng Fei juga menghadiri perjamuan militer terakhir kali.
dan dia bahkan lebih ketakutan ketika mengetahui bahwa anak ini adalah pembunuhan berdarah Long Teng. Dia bersembunyi di sudut sepanjang malam perjamuan, menghindari Shen Lang. Tidak menyangka akan bertemu Shen Lang lagi kali ini, Cheng Fei mengeluh dalam hatinya, bertanya-tanya mengapa aku begitu sial. Hanya memikirkan hal ini, Shen Lang melirik Cheng Fei dan berkata sambil mencibir, "Apakah Anda Kapten Cheng? Untuk apa Anda membawa begitu banyak polisi bersenjata ke sini? Apakah Anda akan menangkap saya?" "Tidak, tidak, tidak." Cheng Fei menggelengkan kepalanya seperti kerincingan dan berkata dengan gemetar, Aku hanya di jalanan lewat di sini. Haha, jangan salah paham, Tuan Shen." "Paman Cheng, ada apa denganmu?" Zhang Jun menatap Cheng Fei dengan tatapan kosong. "Siapa pamanmu? Pergilah." Wajah Cheng Fei membiru dan putih, dan dia berteriak. Shen Lang melirik Zhang Dafu, yang seluruh tubuhnya gemetar, dan berkata dengan senyum main-main, "Jangan bicara omong kosong lagi, sekarang Anda berbicara tentang bagaimana menangani masalah ini."